Sahabat Kompas TV, jagat maya dibuat geger oleh warganet yang curhat di media sosial tentang botol minum atau tumblernya yang tertinggal di KRL. Tulisan warganet itu tertuang di aplikasi dan menyedot perhatian warganet lainnya, bahkan menjadi pembahasan lintas platform. Tak hanya itu, tulisan tersebut diduga membuat seorang karyawan kehilangan pekerjaan. Nah, awalnya seorang wanita bernama Anita yang beraktivitas seperti biasa saat pulang kerja, menumpang KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Dalam perjalanannya, Anita membawa tas pendingin yang ia letakkan di rak dalam kereta khusus perempuan. Kemudian Anita turun di stasiun Rawabuntu. Sejurus kemudian ia terhenyak karena tas pendinginnya tertinggal. Kemudian ia meminta petugas PT KAI mengamankan tas pendinginnya itu. Tas pendingin yang tertinggal itu ditemukan oleh petugas Walka di kereta dan diberikan pada petugas lain yang bernama Argi. Ia mengamankan barang itu dan sempat memotretnya. Di hari selanjutnya, Anita dan Alvin suaminya datang untuk mengambil tas pendingin yang tertinggal tersebut. Rupanya ada sebuah barang yang hilang, yakni tumbler atau botol minum berwarna biru yang sebelumnya ada dalam tas pendingin tersebut. Argi, petugas yang mengamankan tas tersebut, mengaku tidak lagi memeriksa isi tas tersebut karena situasi stasiun yang ramai. Argi bilang ia siap menggantikan tumbler seharga 300.000 itu dan menawarkan membantu mencari lewat kamera CCTV sebagai bentuk tanggung jawab. Setelah masalah itu viral di media sosial, warganet lantas memberikan kritik, mulai dari dugaan pelanggaran SOP hingga Anita dan Alvin yang dianggap tidak seimbang dalam bersikap. Hingga muncul dugaan PT KAI memecat Argi akibat dari kasus tersebut. Masyarakat pun ikut menanggapi soal tumbler yang tertinggal itu. Penumpangnya terlalu arogan ya, pertama. Terus yang kedua, tanggapannya KAI juga terlalu gegabah tentang ini. Dia nggak make sure dua-duanya gitu kan. Padahal si pihak korbannya ini kan juga udah bersedia bertanggung jawab gitu kan. Memang kita kan nggak ada yang tahu yang namanya keteledoran kita tentang misalnya barang saya ketinggalan, itu udah ada resiko mau hilang atau enggak. Yang penting kan satu tasnya ketemu, dalamnya apapun. Dan kondisinya itu kan lagi crowded ya, saya ngerti sih. Kalau untuk daily orang-orang yang naik kereta pasti ngerti lah daily kalau lagi crowded tuh kayak gimana gitu. Maksudnya memang KAI juga terlalu gegabah ya ngambil keputusan untuk memecat orang kayak gitu sih. Dengan masalah sepele ya, orangnya kan juga berniat ganti. Sampai ada yang dipecat itu sebenarnya agak keterlaluan ya. Karena menurut saya, apalagi kalau di umum itu, kalau nggak salah ada ketentuannya kalau itu barang bawaan pribadi itu bukan tanggung jawab dari KAI-nya ya. Apalagi itu cuma sekedar tumbler mungkin, apalagi itu kayaknya ada miskom gitu kan. Cuman seharusnya ya dari jadi mbaknya itu ya dimaklumin aja lah. Mungkin ada yang mungkin ya botol itu ada yang ngambil bukan dari petugasnya, tapi mungkin ada penumpang yang iseng kan nggak tahu. Apalagi sampai pecat itu agak keterlaluan sih. Menanggapi isu yang beredar, Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Amanda menjelaskan, tidak ada pemecatan setelah polemik tersebut, sebab perusahaan memiliki aturan dan prosedur terkait kepegawaian yang mengacu pada regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, pihak PT KAI Komuter Line juga menekankan bahwa barang pribadi penumpang sejatinya merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna jasa. Dalam kegaduhan yang terjadi akibat tumbler tersebut, Alvin dan Anita akhirnya memutuskan untuk menyampaikan permintaan maafnya. Alvin bilang, cara dia dan istrinya menyampaikan keluhan di media sosial telah menimbulkan dampak di luar dugaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin. Saya Anita. Beberapa hari terakhir ini banyak berita beredar dan berkembang di sosial media terkait perbuatan kami berdua. Maka dari video yang kami buat ini, kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Dan dari kejadian ini sebagai pembelajaran untuk kami agar lebih berhati-hati lagi ke depannya.
Dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melansir dari Instagram KAI Komuter Line, KAI Komuter dan juga KAI Wisata melakukan proses mediasi antara petugas passenger service stasiun Nakas Bitung dengan pihak-pihak lainnya termasuk Anita dan juga Alvin. Proses mediasi tersebut digelar dengan nuansa kekeluargaan dan berakhir dengan saling memaafkan. Pada hari ini kita sudah menyelesaikan masalah yang memang sempat berkembang di sosial media akibat dari mungkin kebutuhan kita yang kurang bijaksana, dan untuk permasalahan ini juga sudah memberikan banyak efek ya bagi segala pihak, baik yang langsung ke Mas Aginya pada saat itu hingga ke beberapa pihak yang memang secara nggak langsung ataupun langsung berdampak. Untuk itu saya juga dan Bapak Ibu sekali ini sudah melakukan mediasi, sudah berdamai dengan secara kekeluargaan. Dari kejadian ini juga kami mendapatkan banyak pelajaran yang mungkin kedepannya bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Untuk saya pribadi atas nama Anita selaku yang membawa stiker tersebut meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya dan Mas Adi sudah saling memaafkan. Terima kasih. Saya Arki masih dipekerjakan di KAI Wisata di bagian passenger service Komuter Line di Nakas. Dan saya juga minta maaf kepada Mas Alvin dan Mbak Anita bila mana ada salah kata ataupun perbuatan saya. Terima kasih. President Trans Service Facility and Customer Care, pada dasarnya kami meminta maaf kembali bahwa pelayanan kami memang masih kurang sehingga penanganan barang tertinggal tim Anita mengalami sedikit masalah. Kami minta maaf dan kami terus akan meningkatkan pelayanan di stasiun. Nah, apa yang harus kita lakukan jika barang kita tertinggal di kereta? Melansir dari Instagram resmi Komuter Line yang diunggah pada 21 Agustus 2025, berikut cara melaporkannya. Pertama, melapor ke petugas Walka atau Counter Lost and Found. Jelaskan secara rinci barang yang tertinggal atau hilang, mulai dari warna, ukuran, merek, dan juga sebagainya. Kedua, petugas akan melakukan pemeriksaan. Petugas stasiun akan memberikan barang kepada petugas Lost and Found agar barang didata terlebih dahulu, termasuk posisi terakhir barang ditemukan. Ketiga, petugas melakukan pendataan. Petugas akan mencatat barang tersebut dan memeriksa sesuai dengan keadaan yang ada. Dan yang keempat, penumpang bisa mengambil barang. Penumpang yang telah membuat laporan barang tertinggal akan dihubungi oleh petugas dari KAI Komuter. Selanjutnya dilakukan konfirmasi dan diberikan informasi untuk lokasi pengambilan barang. Menanggapi polemik tumbler yang tertinggal, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Bobi Rashidin, buka suara. Melalui Instagram pribadinya, Bobi menuliskan bahwa pegawai PT KAI yang bernama Argi tersebut masih bekerja sebagai karyawan PT KAI.